Kak, Bill, gue putus sama doi pas SMP, tapi sampai sekarang dia masih akrab sama gue. Bagus, berarti namanya kamu tetap memiliki hubungan yang baik, pertemanan yang baik sama masa lalu kamu gitu. Tandanya ya nggak ada hard feelings, jadi emang masih bisa berteman, masih bisa bersilaturahmi. Dan sebenarnya juga balik lagi ya, tergantung diri kita masing-masing. Kalau aku pribadinya, kalau aku sih kayak aku berpikir bahwa mantan itu dulunya bukan siapa-siapa kita. Ya, misalnya dia kenal kita juga, dia bukan siapa-siapa kita. Jadi setelah berakhir juga dia bukan siapa-siapa kita juga. Jadi kalau aku sih orangnya suka tutup buku dan nggak mau lagi untuk ingat, atau mungkin even silaturahmi aja juga ya udah, masa kayak udah punya masing-masing dunianya gitu. Kalau aku pribadi kayak gitu. Cuman kalau untuk sekedar kayak cuma silaturahmi untuk kayak setiap lebaran biasanya kan kayak ada mohon maaf lahir batin gitu-gitu ya, mungkin ya nggak ada salahnya juga kalau misalnya mau ngechat juga nggak apa-apa, tapi ya harus tahu batasannya ya. Karena menurut aku kalau ngomongin masa lalu tuh takutnya suatu saat ketika kita udah punya pasangan yang halal gitu, misalnya yang suami kita atau istri kita, dan ketika kamu nggak sengaja ngechat mantan kamu atau mantan kamu ngechat kamu gitu ya, itu bisa jadi bumerang guys untuk hubungan rumah tangga kita. Jadi emang harus ada batasannya sih menurut aku, tapi balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Sadis banget gue, gila nih gue ngomong apa sih, gila. Mabar dong kak. Cara move on gimana sih Bill? Cara move on gampang, kamu tinggal lihat aja foto aku. Guys, aku bisa jatuh guys kemarin. Terus oke. Move on, yang paling penting sih kamu harus punya kesibukan ya, kesibukan yang positif. Itu tuh benar-benar bisa mempengaruhi banget untuk kayak kamu cepat lupa gitu. Kayak kalau kamu nongkrong sama teman-teman, mabar sama teman-teman juga bisa cepat lupa kok sama masa lalu gitu. Yang penting kamu jangan sendirian gitu. Kalau kamu sendirian tuh kayak ngerasa, aduh gue kangen banget sama dia, gue keinget dia lagi gitu. Jangan. Jadi kalau aku pribadi, ketika aku galau, misalnya ketika aku lagi sedih karena mikirin masa lalu, aku suka nonton kajian-kajian di YouTube gitu ya kan. Zaman sekarang udah canggih ya bro, lu jangan main mabar mulu, makanya lu nonton tuh YouTube kajian-kajian, lu baca tuh ya kan. Di situ cara mengikhlaskan seseorang yang bukan milik kita. Terus kajiannya mungkin cara kita untuk bisa lebih sabar gitu ya. Jadi aku sempat nonton beberapa kajian, dan itu tuh bener-bener keren banget. Jadi membuat kita tuh kayak, ya juga ya, ngapain sih masih sedih berlarut-larut gitu loh. Gitu sih kalau aku cara move on-nya ya. Terus kalau aku tipe kalau orang yang suka juga dengerin lagu-lagu yang galau kalau misalnya emang lagi sedih gitu ya. Cuman jangan terlalu lama lah menurut aku. Kalau boleh saran ya, kalau sesuai agama masing-masing ya, kayak lebih baik kita berdoa sama Allah tahu kalau misalnya kita lagi sedih. Kenapa? Karena kita dengerin lagu mungkin kita cuman bisa memenuhi hasrat keinginan kita doang. Sama ya, misalnya telinga kita lagi pengen dengerin yang sedih gitu kan, hati kita pun juga gitu. Tapi kalau kita berdoa sama Allah, insya Allah tuh kayak Allah memberikan jalan yang terbaik gitu loh, untuk kita bisa keluar dari jalan yang mungkin kita lagi stuck nih gitu loh. Menurut aku sih gitu ya. Bila kalau kamu punya pacar, terus misalnya pacar kamu selingkuh, kamu bakal gimana? Alhamdulillah jangan sampai ya. Kalau aku pribadi sih, kalau misalnya emang aku punya pasangan, dan misalnya pasangan aku kayak dia mempunyai pacaran lagi gitu ya, kalau aku tipe orang yang lihat dulu ya, maksudnya gini loh, kalau orang selingkuh kan nggak serta merta juga salah dia sebenarnya kan. Kayak kita introspeksi dulu, ngomong apa sih gue? Introspeksi dulu. Kalau ada gue introspeksi dulu, ada apa sih salah gue sampai kok pasangan gue selingkuh. Oh mungkin gue kurang perhatian ya, gue kurang care lagi sama dia, atau mungkin gue terlalu sibuk dengan dunia gue. Itu harus juga loh teman-teman. Jadi kita tuh nggak boleh terlalu nyalain orang yang selingkuh gitu ya, langsung judge gitu ya. Tapi kita coba introspeksi dulu. Kalau misalnya kita ngerasa, oh diri gue udah bener kok, emang gue udah memenuhi gitu lah ya, maksudnya gue sibuk pun tapi gue tetap bisa ngubungin dia. Tapi kalau emang dianya tetap selingkuh ya mungkin emang bukan jodoh gitu. Kalau aku orangnya, daripada memaksakan sesuatu yang
membuat aku sakit, lebih baik aku lepaskan dibandingkan aku pertahankan gitu loh. Karena kan memang dalam hubungan itu percaya dan komitmen, tapi kalau kepercayaan aja udah hilang, tambah komitmen juga hilang ya percuma gitu loh, ngapain dijalanin. Lebih baik kalau aku sih tipikalnya sakit sekarang dibandingkan gue tahan-tahan tapi nanti makin sakit jadi cinta aku makin berkurang, jadi ya udah lepasin aja kalau aku gitu. Cerita horor dong Bil, pengalaman yang kamu punya. Oke, aku bakalan cerita horor. Ini pengalaman yang aku alamin ya. Jadi sebenarnya waktu kecil aku sempet, aku sering banget ngeliat sosok Mbak Kak. Ya Mbak Kak, tahu kan Mbak Kak? Yang suka pakai baju putih panjang gitu ya. Tapi setiap kali aku sakit panas doang itu. Nah, setiap kali sakit panas tuh aku sering banget kayak ngeliat tangan aku tuh kayak bolong-bolong gitu loh teman-teman, kayak bolong-bolong gitu. Aku nggak ngerti, dan aku nangis-nangis kayak papa tangan aku bolong gitu. Dan setiap aku ngeliat ke atas tuh mereka tuh lagi terbang. Jadi ada dua Mbak Kaknya ini, ada yang pakai baju putih, ada yang pakai baju merah, dan dua-duanya tuh sering banget terbang di atas aku setiap aku sakit. Terus akhirnya setiap dibacain surat sama papa, dibacain surat, bukan surat cinta ya teman-teman, mohon maaf nih, entah salah kaprah lagi lo pada, dibacain surat Al-Quran, alhamdulillah tuh hilang gitu kan. Tapi ntar kayak suka muncul lagi gitu, sampai aku dibawa ke Pak Ustadz gitu ya, kayak ditanya sebenarnya aku tuh kenapa sih setiap sakit kok